Shalom, saya kembali melanjutkan Akankah Orang Mati Berjalan. Sekarang bagian keberapa ya? 15 kalau nggak salah. Hah? Aduh. Kepinginnya sih 2 kali lagi, hari ini sama minggu depan udah selesai. Saya berharap saudara semua bisa mengerti apa yang dibahas ini. Hari ini kita bahas terpisahnya roh sama jiwa. Kalau sempat kita akan bahas juga mengenai hati nurani. Hati nurani. Kalau sempat. Saudara, saya minta semuanya menyimak baik-baik. Jujur, saya bingung mulainya dari mana, tapi saya percaya Roh Kudus yang akan berkata-kata, Roh Kudus yang akan menerjemahkan semuanya. Amin. Oke, 2 minggu lalu saya pernah jelasin Allah dengan manusia sebagai ciptaannya menyatu di Taman Eden. Menyatu di Taman Eden. Oke. Manusia jatuh dosa. Manusia jatuh dosa. Manusia jatuh dosa. Manusia terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah. Saudara perhatiin. Begitu manusia terpisah dari Allah, ini tidak ada koneksi antara manusia dengan Allah. Tidak terkoneksi lagi. Tidak terkoneksi lagi. Hilang hubungan. 2 minggu lalu saya sudah jelasin, manusia diciptakan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26. Manusia terdiri atas roh, jiwa, dan tubuh. Ini saya bilang manusia, ini Allah. Ini Allah. Oke? Tes. Tes. Iya, Kejadian 1 ayat 26. belum masuk. Kejadian 1 ayat 26. Kecil kayaknya. Audiens. Untuk audiensnya rada kecil. Oke. Coba. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke. Lihat ya. Rupa kita. Kita. Ada kata kita di sini. Allah menyatakan dirinya sebagai kita. Seperti manusia terdiri atas 3, roh, jiwa, dan tubuh. Allah juga kita. Allah itu adalah roh. Allah adalah roh di Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia. Allah itu adalah roh huruf besar. Roh huruf besar. Terus barang siapa menyembah dia haruslah menyembah dalam roh huruf kecil, yaitu manusia, roh manusia. Oke. Jadi Allah itu adalah roh. Oke, terus? Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, terus saudara bisa lihat Allah turun menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus. Turun dalam wujud manusia dalam bentuk Yesus Kristus. Ini Yesus Kristus. Dia memposisikan tubuh, manusia tubuh. Coba lihat di Filipi 2 ayat 6 dan 7. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Filipi 2 ayat 6.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, terus 7. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Yang berikutnya, jiwa. Allah punya perasaan. 2 minggu lalu Pak Heri kasih kita ayat di Matius 12 ayat 18. Ini yang disebut perasaan. Perasaan atau saya terjemahkan dengan kata Roh Kudus. Roh Kudus ini mewakili perasaan Allah. Yesus mewakili pribadi Allah, tubuh Allah. Dan Allah sendiri adalah roh. Manusia identik dengan Allah, sama dengan Allah. Jadi kalau ada orang bilang, Allah lu 3, enggak, Allah kita tetap satu. Namanya Yesus Kristus. Seperti manusia terdiri atas roh, jiwa, dan tubuh, demikian juga Allah. Namanya sama, namanya satu, Yesus Kristus. Amin. 2 minggu lalu Pak Heri bagikan kita ayat, dia punya perasaan. Matius 12 ayat 18. Matius 12 ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Jiwaku berkenan. Ada kata jiwa. Jiwaku berkenan. Lihat ya. Jiwaku berkenan. Ku-nya pakai huruf besar. Allah berkata jiwaku berkenan. Jadi Allah juga punya perasaan. Oleh sebab itu nggak salah kalau di Filipi 2 ayat 5 dibilang apa? Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan adalah bagian dari jiwa. Pikiran dan perasaan adalah bagian dari jiwa. Oke. Kita lanjutkan, kita bicara lagi tentang Allah yang memiliki perasaan. 1 Samuel 2 ayat 35. Terima kasih Pak Heri sudah berbagi. Puji Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 35. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Hatiku dan jiwaku, huruf besar ku-nya. Allah yang memiliki perasaan. Oleh sebab itu, ketika dia hadir di dalam hidup saudara, tidak bisa tidak, seharusnya saudara memiliki perasaan Allah. Kalau saudara tidak memiliki perasaan Allah, harus diragukan keberadaan siapa di dalam saudara. Ingat 2 minggu lalu saya bilang apa? Saya ditegur Tuhan. Sewaktu dulu saya begitu antusias sama jiwa-jiwa yang terhilang. Saya melihat orang yang terbelenggu, orang yang salah beribadah, saya bisa nangis, saya bilang Tuhan, selamatkan mereka. Tapi begitu waktu berjalan, semuanya bergeser. Akhirnya itu sudah tidak ada lagi. Nah, Tuhan tegur saya, dia bilang gini, Tuhan bilang gini, jika engkau tidak terbeban dengan jiwa yang terhilang, engkau kehilangan perasaan aku. Kalau saudara sudah tidak peduli dengan orang-orang di luar sana, sekali lagi saya ulang, kalau saudara sudah tidak peduli dengan orang di luar sana, sesungguhnya saudara sudah telah kehilangan perasaan Allah. Kalau saudara telah kehilangan perasaan Allah, artinya saudara telah kehilangan Allah. Paham nggak sampai sini? Kalau saudara kehilangan perasaan Allah, sesungguhnya saudara telah kehilangan Allah secara pribadi. Lihat ya, ada jiwaku. Jadi Roh Kudus itu mewakili jiwa. Karena dia perasaan, dia memiliki perasaan. Saya ulang sekali lagi, kalau saudara menyangkal anak, saudara diampuni. Tapi kalau saudara menolak Roh Kudus, saudara tidak diampuni. Kenapa? Karena Roh Kudus mewakili perasaan dia.
perasaannya, hatinya, kerinduannya. Oke, Yohanes 12 ayat 27. Yohanes 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Lihat ya, lihat ya. Sekarang jiwaku terharu, jiwaku. Aku memiliki perasaan dan aku tersentuh. Kalau saudara gak memiliki perasaan terhadap orang yang terhilang, sesungguhnya saudara telah kehilangan perasaan Allah. Saya ngomong begini supaya kita semua kembali kepada gambar Allah. Sekali lagi saya ulang, kita belajar ini supaya kita kembali kepada gambar Allah, kalik Allah, wajah Allah, wujud Allah atau siapa Allah atau hakikat Allah. Kita harus kembali ke situ. Kekristenan bukan sekedar datang ke gereja, berdoa, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Bukan itu. Percuma saudara rajin, tapi kalau saudara tidak memiliki perasaan Allah. Percuma. Kita harus kembali kepada perasaannya. Saudara lihat ya, manusia terpisah dari Allah. Mulai terpisah dari Allah. Di sini manusia terdiri roh, jiwa, tubuh. Oke, saya ulang. Manusia, Yesus datang. Dia mati di atas kayu salib. Yang diselamatkan mana? Siapa yang bilang jiwa? Siapa bilang jiwa? Jiwa tidak diselamatkan. Yang diselamatkan roh. Jiwa diubah nanti. Oke. Yang diselamatkan roh dulu. Kenapa? Karena hubungannya kan putus sama Allah. Sekali lagi saya bilang, hubungannya putus sama Allah. Oleh sebab itu, dia sambung lagi hubungannya. Yaitu roh dengan roh. Sekali lagi kita ulang, gak apa-apa. Di Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Allah itu roh, huruf besar, terus? Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh huruf besar ke roh huruf kecil. Roh huruf kecil. Oke. Nah, ini yang dipulihin sama Allah dulu. Kenapa? Karena kalau nggak ada hubungan antara manusia dengan Allah, bagaimana manusia bisa diubah sama Allah? Amin. Oleh sebab itu roh dulu dipulihin. Nah, jiwa ini, saya bilang, ini rapot. Jiwa ini rapot. Ya, jadi ketika saudara ketemu Tuhan, nanti suatu hari kita semua ketemu Tuhan, akan dilihat rapotnya. Bukan untuk dihakimi, tapi dilihat keserupaan antara saudara dengan Yesus, Allah kita. Apakah saudara serupa dengan dia atau tidak? Kalau tidak serupa, kalau tidak serupa, Tuhan berhak bilang, aku tidak mengenal kamu. Jadi gini, Allah mengenal Yesus Kristus. Allah mengenal dirinya sendiri dalam wujud Yesus Kristus. Oke, oleh sebab itu dia tunas keselamatan. Sekali lagi, dia tunas keselamatan. Kenapa? Karena dia wujud manusia yang sempurna yang mengalahkan dosa. Dia ditinggikan. Amin. Dia mati, dia bangkit memberi saudara kehidupan. Amin. Supaya apa? Supaya dia hidup di dalam saudara. Sekali lagi, supaya dia hidup di dalam saudara. Ketika dia hidup di dalam saudara, apakah saudara mengizinkan dia untuk mengubah saudara?
Roh diselamatkan lebih dulu. Tujuannya apa? Supaya jiwa kita diubah. Nah, di sini ketika roh diselamatkan, kita butuh penebusan. Oke? Penebusan. Bisa ngerti nggak sampai sini? Bisa? Benar-benar bisa. Nah, di sini ketika jiwa kita diubah, yang kita butuhkan adalah juru selamat. Juru selamat. Saya ulang, di sini butuh penebusan. Supaya apa? Supaya roh kita terkoneksi lagi dengan roh Allah yang sudah putus di Taman Eden. Amin. Nah, di sini kita mengalami perubahan. Di sini lewat kontak dengan Allah, jiwa kita diubah. Kita butuh yang namanya juru selamat. Banyak orang bilang jiwa kita diselamatkan. Betul gak? Sekarang kalau saya nanya sama saudara, misalnya gini nih, sama si Rizka aja deh, sama si Rizka mumpung lagi di depan. Rizka gini, kamu terima Yesus kan? Waktu kamu terima Yesus, apakah kamu sudah punya jiwa yang beres? Belum, masih suka emosi gak? Masih suka pikirannya masih suka yang aneh-aneh gak? Masih ya, salibkan dia. Nah, sekarang saya kembaliin. Saudara sudah mengalami penebusan belum? Sudah? Sudah? Nah, kalau saudara sudah mengalami penebusan, apakah saudara sudah mengalami perubahan jiwa nih? Nah, ini yang disebut rapot. Tuhan mau setiap hari angka kita, rapot kita naik. Seiring dengan penyerahan atau konsekrasi kita kepada Allah. Semakin banyak ruang yang kita berikan kepada Allah. Saya ulang, semakin banyak ruang yang kita berikan kepada Allah. Semakin mati kita dan semakin berdolat dia. Oke. Jadi ngerti ya? Ngerti ya? Yang diselamatkan apa? Roh. Jiwa itu dibentuk. Karakter kita diubah dari karakter Adam sampai memiliki karakter Yesus. Apakah jiwa kita sudah diselamatkan? Belum. Kenapa? Karena kita harus mengalami perubahan terus. Sampai kapan? Sampai kita kembali ke Tuhan. Nah, pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, pada saat saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan, saudara akan dilihat rapotnya. Lu mirip gak sama anakku? Kalau gak mirip, Tuhan bilang, gua gak kenal. Gak pusing. Tuhan bilang apa? Walaupun aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang-orang sakit demi namamu. Saudara hebat dalam pelayanan, saudara semangat dalam pelayanan. Tapi maaf saya bilang, kalau gak serupa, gak selamat. Ya. Nah, Allah mencipta manusia dari debu. Debu dikasih nafas. Manusia dicipta dari debu. Debu diberi nafas. Begitu nafas kontak dengan nafas Allah kontak dengan debu yang adalah daging kita, muncullah manusia jiwa. Lihat Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, itu daging, debu tanah. Terus? Dan menghembuskan nafas hidup. Menghembuskan nafasnya, itu roh. Tuhan memberi kita roh. Roh yang huruf kecil, roh manusia. Rohnya diberikan, supaya apa? Supaya saudara menjadi hidup. Oke, terus? Nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bahasa Inggris ya deh, bahasa Inggris ya. And the Lord God formed. Udah enggak usah.
Tenang aja. Tenang aja, di sini tidak dihakimi. Saudara lihat ya, saudara lihat. Nih ya. And man become a living soul. Coba ke bahasa Indonesia lagi. Makhluk yang hidup. Ternyata bahasanya living soul. Living soul. Artinya jiwa yang hidup. Begitu debu menyatu dengan nafas Allah, jadi living soul. Jiwanya hidup di situ. Jiwanya hidup. Nah, ketika manusia menyatu dengan Allah, ini tunduk di bawah otoritas Allah. Tapi manusia diberi kehendak bebas. Nah, manusia berhubungan dengan Allah. Kenapa? Karena manusia menyatu dengan Allah. Manusia kontak dengan Allah, begitu akrabnya manusia menyatu dengan Allah. Di Taman Eden, betul nggak? Betul? Manusia nyatu dengan Allah, dia kontak dengan Allah. Tapi begitu manusia jatuh dosa, saya ulang, begitu manusia jatuh dosa, ini terpisah. Amin. Saya ngarep semuanya bisa ngerti nih. Saya ngelihat muka-muka yang lagi stres. Saya ngarep semuanya bisa ngerti. Oke? Ini terpisah. Rohnya mati. Rohnya tidak berfungsi. Nih, di sini manusia beribadah, tetap beribadah. Tapi dengan jiwa. Muncul ibadah yang dimulai dengan jiwa, itu namanya agama. Kalau ditanya, kamu agamanya apa? Iya, secara KTP kita Kristen. Kekristenan bukan agama. Kekristenan ada relasi dengan Allah yang hidup. Kenapa? Karena kita mau dikembalikan pada kalik Allah atau gambar Allah. Bisa paham sampai sini? Yang nggak ngerti angkat tangan deh. Yang nggak ngerti angkat tangan. Yang angkat tangan tidur aja. Tolak dalam nama Yesus. Nah, di sini manusia rohnya mati, akhirnya tidak bisa beribadah, akhirnya beribadah dengan jiwa. Jadi agama. Muncul agama. Nah, di sini manusia mulai mengalami kebingungan dengan ibadah. Ketika roh mati, Yesus datang. Yesus datang. Kenapa? Ase minta tolong tangkapin laler dong. Saya memancing Ari ribut. Oke, sampai sini ya. Jadi ketika Yesus datang, Yesus mengembalikan ini. Kontak lagi dengan Allah. Tapi susah kenapa? Karena manusia sudah terbiasa ibadah pakai ini. Manusia sudah terbiasa ibadah dengan jiwanya. Nah, sekarang kita ngomong tentang jiwa nih. Jiwa dulu deh, biar ngerti. Saya bingung nih, jelasinnya mulai dari mana, bingung sekali. Kalau saya bingung, apalagi saudara. Jiwa. Jiwa ini terdiri atas 3 bagian. Di dalam jiwa ini terdiri atas 3 bagian. Yang satu, emosi atau perasaan. Emosi atau perasaan. Nah, di dalam sini ada sub bagian. Contohnya,
kangen. Kangen, benci, sukacita, cinta atau sayang. Ngomong cinta atau sayang langsung memang lu manusia jiwa, bener. Nah, di sini ada derita. Derita, bukan burita. Derita. Misalnya ada ngalamin penderitaan, beban, sesak. Nah, itu di sini emosi, di perasaan. Oke? Oke? Ada marah. Itu mainnya di emosi. Nah, yang kedua, jiwa dibagi atas, yang kedua itu namanya pikiran. Pikiran dibagi atas beberapa bagian juga. Pemahaman. Pemahaman. Pertimbangan. Apalagi? Logika bisa, ide bisa, ide, logika, apalagi? Konsep, konsep, apalagi? Pengetahuan. Itu mainnya di jiwa. Mainnya di jiwa. Mainnya di jiwa, sebagiannya pikiran. Terus yang berikutnya, bagian ketiga, bagian dari jiwa yang ketiga, itu ada tekad. Tekad atau hasrat. Coba kita lihat Ayub 7 ayat 15. Ayub 7 ayat 15. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Iya. Oh, salah. Mazmur 42 aja deh. Mazmur 42. Ini tekad sama hasrat. Salah satu bentuk tekad atau hasrat. Mazmur 42. Baca aja, gak apa-apa. Mazmur 42 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Tuh, ada rindu di situ. Ada rindu. Ini tekad atau hasrat. Bagiannya tekad atau hasrat. Ya, merindukan Tuhan. Saya punya keinginan besar. Saya punya keinginan besar. Itu tekad, hasrat. Kemauan yang besar. Nah, saya bagi ya. Saya kasih contoh ya, sedikit ya. Sedikit ya. Tadi di sini ada kangen, benci, sukacita, cinta, kasih sayang, derita, marah. Sekarang kita lihat sama-sama ya. Kalau orang kerjaannya marah-marah, itu masalahnya di mana? Emosi. Saya bilang jiwanya sakit. Jadi kalau ada orang marah-marah, nanti marah-marah, bilang, jiwanya sakit deh. Bisa paham nggak sampai sini? Bisa ya? Kalau ada orang yang marah, kerjaannya marah, jiwanya sakit. Oke. Kalau ada orang yang membenci orang lain, jiwanya sakit. Wah, gua benci dia. Gua sebel sama dia. Itu jiwanya sakit. Sampai nggak mau teguran atau apa, jiwanya sakit. Bukan sakit jiwa.
Bukan sakit jiwa. Kalau marah-marah terus, lama-lama sakit jiwa sih. Memang saat ini enggak termasuk golongan sakit jiwa. Tapi kalau udah marah-marah tidak terkendali, itu sakit jiwa. Saat ini mungkin saudara nggak mau dibilang sakit jiwa. Ya kalau nggak mau dibilang sakit jiwa, jangan marah lah, stop amarah. Saudara nggak mau dibilang jiwanya sakit, ya mengampunilah orang lain. Lihat ya, lihat gak sampai sini? Bisa ngerti gak? Kalau pengetahuan kita nol, ini menyebabkan jiwa kita sakit. Kalau ide kita, semua yang aneh-aneh, jiwanya sakit. Misalnya gini, misalnya, ini satu contoh lagi ya, satu contoh lagi. Si A jiwanya sakit. Oke. Karena jiwanya sakit si A, semua orang dianggap sakit sama dia. Si ini salah, si ini salah, si ini salah, si ini salah. Sebenarnya dia yang salah. Wah, gue males ketemu sama dia. Kenapa? Dia begini. Lu main sama dia? Gak mau, gue mau main sama dia. Gue maunya sama dia. Kenapa? Males. Si ini salah, si ini salah, si ini salah. Semua salah, jiwanya sakit. Ngerti dah? Ngerti ya? Kalau saudara dengar nih, saudara dengar ya. Saudara dengar ya. Saudara dengar. Kalau saudara dengar ada orang yang ngomong si ini kekurangannya, si ini kekurangannya, si ini kekurangannya secara beruntun. Saudara bilang, jiwamu lagi sakit. Sebenarnya engkau lagi bermasalah. Nah, begitu juga kalau engkau nggak punya perasaan sama Allah. Sekali lagi, kalau engkau nggak punya perasaan sama Allah, engkau bikin dosa sesuka-sukanya, sebenarnya engkau sakit. Engkau nggak punya kemauan untuk mendekat dengan Allah. Saya ulang ya. Engkau nggak punya kemauan untuk mendekat dengan Allah. Sebenarnya engkau sedang sakit. Rohanimu sakit? Iya, betul. Kenapa? Karena jiwamu sakit. Gak enak lu dengarnya lu. Betul gak sih? Ya. Jadi kalau saudara gak punya kemauan untuk dekat sama Allah, bergaul dengan Allah, saya bilang, engkau sedang sakit. Dan Tuhan bilang, engkau butuh tabib. Mungkin fisikmu sehat, tapi rohanimu sakit. Sampai sini ngerti? Ngerti? Saudara enggak mau berubah. Saudara enggak mau berubah. Saya enggak mau berubah. Saya begitu mencintai dosa. Saya begitu mencintai kesalahan. Siapa sih yang mencintai kesalahan? Saya yakin semua enggak. Tapi tingkah kita menyatakan kita mencintai kesalahan kita. Kenapa? Karena kita tidak mau lepas dari ikatan-ikatan kita. Kalau saudara dengar ini, saya bilang, jiwamu sakit. Bisa terima sampai sini? Nah, Tuhan mau memperbaikinya. Banyak sekali orang bilang, marah boleh gak? Boleh. Saya bilang, kalau marah boleh. Di mana ada kata buah kesabaran letaknya? Di mana ada penguasaan diri? Kenapa firman Tuhan bilang amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah? Sekali lagi, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau kamu marah, kamu gak benar.
Apalagi kalau kamu marah-marah. Lah Pak, kalau anak salah gimana? Anak salah gimana? Anak salah, kita tegur. Kalau kita marahin begini nih, dasar lu ya, anak kurang ajar, goblok, tolol, bego. Kalau kita ngomong begitu, itu menjatuhkan. Marah itu menjatuhkan. Menegur itu membangun. Saya menegur Rita misalnya, Rit, jangan begitulah. Kamu jangan pakai baju pink lah. Misalnya, itu menegur. Saya menegur, ya. Tujuannya apa? Membangun. Membangun. Tapi kalau saya marah, gini, dasar lu, udah begini, pakai baju pink lagi. Nah itu salah. Itu menjatuhkan. Itu menjatuhkan. Dan itu tidak boleh. Amin. Amin. Tuhan gak pernah menjatuhkan kita. Tuhan menegur kita dan Tuhan menanti kita untuk kembali kepadanya. Sampai sini bisa ngerti? Nah, di dalam jiwa ada emosi, ada perasaan, ada pikiran, ada tekad. Nah, saudara selidikin sama-sama. Selidikin. Kita semua selidikin di sini. Selidikin sama-sama. Jiwamu masih sakit gak? Sekali lagi saya ulang. Jiwamu masih sakit gak? Iya, kita masih sakit loh. Kenapa? Kadang kita marah, kadang kita emosi, kadang ini. Itu menandakan kita masih sakit dan kita butuh tabib. Tujuannya apa? Dikembalikan lagi gambar Allah, dikembalikan lagi gambar Allah. Jiwa kita diperbaiki. Nanti tubuh pasti masuk ke dalam kubur. Tubuh masuk ke dalam kubur. Oke? Tapi ini naik ke surga atau ini turun ke neraka? Saya ulang ya. Dua ini naik ke surga atau turun ke neraka? Saudara simak ya, simak baik-baik ya, simak baik-baik ya. Ketika satu orang meninggal, dia bisa merasakan, begitu di neraka, dia bisa merasakan panasnya api. Dia bisa merasakan begitu gak enaknya situasi neraka. Bisa ngerti dah sampai sini? Bisa. Tapi tidak pernah dicatat begitu indahnya surga. Tapi Alkitab menyatakan orang kaya dan Lazarus. Orang kaya, dia bilang, kasih setetes air saja. Bisa bayangin sedikit aja bisa menyelesaikan sedikit masalah. Tapi di sana tidak dapat air sama sekali. Mungkin udah pada dengar ya, Sound from Hell in Siberia. Udah pada dengar belum? Belum. Jadi gini, waktu itu ada gali minyak sampai kedalaman 14,4 km, dimasukin alat. Dan orang kaget luar biasa begitu dengar di alat itu bukan suara minyak atau air, tapi suara orang teriak-teriak. Cuman 19 detik, tapi itu jelas suaranya. Jelas sekali suaranya. Suara dari neraka itu. Saya bisa lihat ya. Mereka merasakan panasnya api, mereka merasakan siksaan. Tapi itu tidak tercatat yang di surga. Kenapa? Begitu sampai di surga, saudara langsung ketemu pohon yang daunnya menyembuhkan. Betul gak? Dihapus semuanya. Bersih jiwa saudara, bersih jiwa saudara. Oleh sebab itu, di neraka orang bisa bilang, ingat, aduh gue masih punya saudara. Tuhan, tolong Tuhan datang ke saudara-saudaraku supaya mereka selamat. Di surga Anda, dihapus semuanya. Sampai sini ngerti dah?
Ngerti ya? Kalau di surga nggak kehapus, nanti di surga jadi gosip. Nanti saya bilang, begitu saya sampai di surga, saya bilang sama Rizka, Riz, Rita nggak masuk. Tolak dalam nama Yesus. Emang tuh dia tuh begitu. Nah itu gosip akhirnya. Nah begitu sampai di surga, nggak ada yang namanya istri, mantan pacar. Bisa bayangin nggak? Kalau ketemu di sana, udah kayak saudara semua, kita semua saudara. Betul? Kenapa? Karena terhapus. Tapi kalau nggak dihapus, orang kawin 5 kali misalnya. Misalnya di Alkitab loh, suami pertama mati, suami kedua mati, suami ketiga mati, suami keempat mati, suami kelima mati. Dia kawin. Begitu sampai surga, mana suami gue? 5-5-nya suami gue. Salah. Paham nggak? Paham. Ya. Jadi di surga, Tuhan yang ngomong, di surga tidak ada kawin mengawin. Ya. Di surga orang hidup seperti malaikat. Kalau di surga ada kawin mengawin, di surga ada sebar undangan. Betul. Betul lah. Kalau di surga ada kawin mengawin, ada event organizer di sana. Cuman satu pasangan kita, Yesus Kristus. Satu pasangan kita, Yesus Kristus. Semuanya saudara. Nah saya kenal sama istri saya kenal baik. Begitu sampai di sana, saya sudah menganggap dia saudara. Sedekat apapun kau suami istri, semua jadi saudara. Ngerti gak? Jadi selama masih hidup, sayangilah istrimu dan suamimu dan anak-anak. Faham sampai sini? Faham? Ya. Ini maksudnya, supaya kita diperbaiki. Makanya, sekali lagi saya bilang, bukan jiwa yang diselamatkan, roh yang diselamatkan. Jiwa diperbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Di sini kita butuhnya juru selamat. Firman Tuhan bilang dia sebagai manusia, bedanya apa? Dia tidak berbuat dosa. Karena dia tidak berbuat dosa, dia jadi tunas keselamatan. Jadi teladan buat saudara dan saya. Oke? Dia jadi roh pemberi hidup. Coba lihat. 1 Korintus 15 ayat 45. Udah berapa lama, Ri? Bingung saya waktu. 1 jam? Udah 1 jam? Ampun. 1 Korintus 15 ayat 45. Ini panjang sekali kalau dijelasin. Nanti saudara akan belajar memisahkan roh sama jiwa. Ibadah kita bukan ibadah jiwa lagi, tapi ibadah roh. Ya, terus 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Adam menjadi makhluk hidup karena dia gagal. Terus? Tetapi Adam yang akhir, Yesus Kristus, dia menjadi roh pemberi kehidupan. Dia beri saudara kehidupan, supaya saudara bisa dituntun oleh dia sebagai sang juru selamat. Jiwamu diperbaiki. Bisa ngerti dah? Dulu kamu ingin, saya kalau punya duit, saya pengen beli Alphard. Kalau punya duit, saya pengen beli ini. Beli rumah mewah, beli ini. Jiwamu diperbaiki. Begitu kamu punya duit, diperbaiki sama Tuhan, kamu gak ingin yang begitu-gitu lagi. Asal ada makanan, pakaian cukup, sisanya aku harus jadi berkat bagi orang lain. Amin. Begitu punya sih.
Itu diperbaiki. Diperbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Tuhan hadir di dalam hidup saudara. Saudara diperbaiki jiwanya. Sampai semua tekad dan hasrat saudara hanya Tuhan. Begitu tekad dan hasrat saudara hanya Tuhan, saudara bilang, hidup mati gue buat Tuhan. Tuhan itu segala-galanya buat gue. Berapa hari lalu saya sempat ngomong sama istri saya. Kita bilang gini, kita sharing sampai kita bilang gini, kita punya satu kesimpulan. Apapun yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan, itu musuh kita. Saya ulang sekali lagi, apapun yang bisa membuat saudara dan saya jauh dari Tuhan, itu musuh kita. Ngerti? Kalau cinta kita akan aset, akan harta, itu membuat kita jauh dari Tuhan, itu musuh kita. Oke? Kalau si A, si B, kalau pacar kita atau suami kita membuat kita jauh dari Tuhan, itu musuh kita. Wah, berarti kita boleh musuhin suami. Bukan itu maksudnya. Artinya gimana caranya kita berdoa buat dia. Bukan kita musuhin, tapi kita berdoa buat dia supaya dia dijamah Tuhan. Amin. Nah, inilah Tuhan maunya seperti ini. Oke, habis ini ada doa ya. Habis ini ada doa. Oke, habis ini ada doa. Saya minta Lia mempersiapkan dirinya. Oke, sampai sini bisa paham? Apapun yang bisa membuat saudara jauh dari Tuhan, itu jadikan musuhmu. Saya kasih tanda kutip, bukan berarti kita musuhin. Seperti Tuhan bilang, Tuhan yang ngomong di Matius 10, Tuhan bilang gini, jika kamu lebih mengasihi aku, lebih mengasihi bapamu, ibumu, anakmu, siapapun lebih dari Tuhan, engkau tidak layak. Bahkan ada satu cuplikan firman Tuhan, ini yang ditentang oleh banyak kepercayaan di luar, dibilang gini, kalau kamu tidak membenci bapakmu, ibumu, membenci. Kata membenci ini bukan arti negatif, tapi membenci ini artinya kalau kamu mengasihi aku kurang dari kamu mengasihi keluargamu, kamu tidak layak. Kita mungkin bilang, saya mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kalau engkau tidak mau lepas dari dosa, berarti engkau mengasihi dirimu sendiri lebih dari Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kalau engkau tidak mau lepas dari dosa, tidak mau lepas dari ikatan, berarti engkau masih mengasihi dirimu sendiri lebih dari Tuhan. Dan itu alarm sedang menyala. Alarm apa? Alarm kebinasaan. Sebenarnya saudara sedang disadarkan sama Tuhan, disadarkan sama Tuhan, disadarkan sama Tuhan. Ini yang saya bilang, memisahkan roh sama jiwa. Ini susah jelasinnya. Waduh, panjang. Ya, contoh gini. Contoh nih. Saudara perhatiin, yang nari nih, yang nari semua nih. Ini nih dancer. Ini dancer satu di belakang tuh. Sardi. Satu dancer nyelip di belakang tuh. Mesti jangan di belakang, Sardi. Peperangan di depan. Jadilah dancer sejati. Lihat ya, perhatiin dancer ini. Ya. Mereka menyembah Allah. Perhatiin enggak? Gayanya semua sama. Semua sama. Begini. Nggak ada yang begini. Nggak ada kah? Bener nggak? Nggak ada kah? Nggak ada yang begini. Nggak ada. Kalau ada, kita tengking sama-sama. Dalam nama Yesus, keluar roh jahat. Nggak ada. Semuanya sama, gayanya sama.
Rizka gaya begini. Semua sama gayanya. Lihat, perhatiin semuanya sama, betul gak? Kalau sampai ada yang begini, waduh itu bahaya luar biasa. Butuh pelepasan, itu Ari. Lihat, perhatiin gak? Kenapa? Karena mereka bergerak berdasarkan roh. Tapi kalau mereka bergerak berdasarkan jiwa mereka, mereka akan ngikutin alunan nada. Contohnya apa? TikTok. Begini. Lu TikTokan terus, lu digetok lu lama-lama. Perhatiin, lihat ya. Nah, sekarang saya tanya, orang TikTokan itu roh atau jiwa? Jiwa. Buktinya apa? Beda gayanya sama nyembah Tuhan. Lihat, maaf, di gereja belum tentu semuanya roh. Contoh, tamborin. Tamborin deh, contoh tamborin. Itu gayanya sudah diatur berdasarkan nada. Oleh sebab itu kenapa kita nggak pakai tamborin, tapi kita pakai dancer, penari-penari Allah. Kenapa begitu? Karena kita nggak mau diatur. Biarkan roh yang bergerak di dalam saudara. Amin. Nah, ketika roh bergerak di dalam saudara, ini jiwa, bukan jiwa lagi, tapi roh yang mengendalikan saudara. Aduh. Tuh kan ketawa, itu jiwa. Kalau ketawa terus, sakit jiwa. Paham gak sampai sini? Paham? Ini kita belajar memisahkan, membedakan. Dengan apa? Dengan firman Allah. Cuman satu yang bisa memisahkan ini, namanya firman Allah. Tambah berakar kamu di dalam Tuhan. Tambah berakar kamu di dalam firman. Tambah kamu tidak aneh-aneh lagi. Kalau kamu masih aneh-aneh, berarti kamu belum berakar di dalam Tuhan. Sampai sini ngerti? Udah jam segini. Stop aja ya. Lanjutin aja next ya. Oke, ini masih panjang sekali. Jujur masih panjang. Saya berharap sebenarnya minggu depan ini udah selesai. Tapi ini kayaknya nggak mungkin karena kita akan bahas hati nurani letaknya di mana? Hati nurani letaknya di mana? Hati nurani itu letaknya di penghubung antara roh dan jiwa. Di sini ada hati nurani. Kenapa? Karena manusia bersentuhan dengan Allah. Nih, ya contoh, sedikit contoh. Saudara, gini ya, saudara. Saudara ngelihat pakai apa? Mata. Ngelihat pakai mata ya. Saudara bisa ngelihat pakai mulut gak? Tutup matamu semua, tutup, lihat. Nggak bisa. Kenapa? Indranya beda. Panca indera, kita punya panca indera, 5 indera, itu berbeda semua kegunaannya. Ya, saudara makan, sini dong gua rasain makanan lu asin nggak? Pakai mata. Nggak bisa. Nah, bersentuhan dengan Allah itu roh sama roh. Nggak bisa pakai jiwa. Nggak bisa pakai jiwa. Nah, sekarang saudara pergi ke kuburan. Saudara merinding, itu roh atau jiwa? Jiwa itu, jiwa. Kenapa? Pada dasarnya engkau sedang mengalami ketakutan. Begitu takut, merinding gitu. Merinding. Kenapa? Takut itu jiwa. Begitu saudara ngeliat kuasa gelap, seharusnya saudara tengking. Dalam nama Yesus, pergi. Dia akan pergi. Itu roh. Ngerti gak sih? Ngerti gak? Jadi kalau saudara lewat kuburan, ntar merinding, bilang, ini jiwa ini. Ini jiwa, ini bukan roh. Saudara marah-marah, bilang, jangan sampai gue sakit jiwa. Sampai sini ngerti ya? Amin.
Saya bilang sama saudara, saya bilang sekali lagi sama saudara, kalau saudara mau ngerti ini, memisahkan roh sama jiwa, saudara akan ngalamin pertumbuhan rohani yang pesat. Benar, saudara pasti ngalamin pertumbuhan rohani. Kalau saudara ngerti memisahkan roh sama jiwa. Nah, kita akan belajar terus memisahkan roh sama jiwa. Kita akan telaah semua contoh-contohnya. Oke, nggak apa-apa. Ini dengar ya, suara dari neraka ya. Ini tahun 19 berapa gitu. Terus ya, dengerin ya. Sound from hell. To those who did from hell story to you. Ini bukan suara air, ini suara jeritan orang. Lihat, ada suara seperti ada perempuan teriak-teriak. Bisa dengar gak? Yang penasaran ayo sini. Sini, taruh telinga sini. Dengerin. Ker, itu Pak Philip ngomong. Jadi sebenarnya ini nggak ada gambarnya, ini cuman karena waktu kerekam aja suaranya. Jadi ketika mereka lagi mau ngebor minyak kedalaman 14, sekian, tiba-tiba mereka harus masukin mikrofon ke dalam lubang itu untuk tahu suara minyak atau air. Kemudian waktu mereka masukin dan ternyata suaranya jeritan seperti ini, jutaan suara banyak sekali. Dan sebenarnya ada ketika sekarang ini karena udah canggih, ada dari suara banyak ini diambil suara yang paling keras. Dan ternyata satu anak perempuan yang sedang disiksa di dalam neraka itu. Aneh kalau masuk di dalam situ sampai ada suara. Jadi makanya kita bilang kalau pelepasan kita di sini aja masih bisa teriak-teriak, apalagi kalau kita salah jalan masuk neraka. Jadi ini cuman sebagai ini, kalian bisa buka sendiri di Sound from Hell in Siberia. Nanti di YouTube ada, dengar sendiri, dan suara yang dipisahin juga ada di situ. Jadi cuman untuk mengingatkan aja, kalau kita udah masuk nggak bakalan bisa keluar lagi. Itu aja, Tuhan berkati. Amin. Ya, jadi kita waspada ya, kita mawas diri. Benar-benar kita kembali kepada gambar Allah. Jangan kita hidup dari jiwa lagi, tapi gimana caranya kita bergerak berdasarkan kehendak roh. Amin. Tuhan berkati semua.